Halo semuanya, apa kabar malam ini? Semoga sehat semuanya. Ketemu lagi di live IG Riza Kustik, di TV Riza Kustik, Instagram. Hari ini, malam ini kita mau ngobrol seberapa penting pendidikan musik untuk milenial. Bersama siapa? Bersama Master Gitar tentunya. Education, Mr. Pons Satrio. Sebentar lagi, beberapa menit lagi ke depan, kita bahas dengan Mas Pons Satrio, gitaris, komposer juga, sekarang vokalis juga, Pons Satrio Band. Dan Pons adalah owner dari Gitar Dojo Indonesia. Kebetulan gue juga ngajar di sana, ngajar klasik dan ngajar fingerstyle. Oh ya, ntar mau diupload lagu ini. Ini lagu Tik Tik Bunyi Hujan karya Busut. Ini gue main di E major, terus mainnya ke majornya jadi minor, E minor. Itu kalau di dalam musik istilahnya disebut dengan N harmonis. Jadi mayornya terus ketemu minornya jadi minor, N harmonisnya mayor tersebut. Misalkan E minor terus mayornya, atau mayornya dulu baru E minor, gitu ya. Ini minornya. Gitu ya, ntar gua upload di channel YouTube juga, Riza Kustik. Anyway, setiap minggu, mudah-mudahan hari Sabtu malam minggu, biar menemani kalian yang nggak kemana-mana, kita ngobrol sama musisi-musisi baik, hebat, maksudnya kok baik, hebat, yang mau berbagi bersama kita setiap Sabtu. Ini spesial buat Mas Ponco karena Mas Ponco lagi Sabtu itu ngajar online karena di pandemi ini jadi online. Dan terus Sabtu depan tanggal 4 ya, kalau nggak salah itu kita kulik flamenco ya. Bersama siapa? Bersama Toto. Mas Toto. Dia pernah main di Debu, grup musik Debu. Oke, sebentar lagi kita akan online. 5 menit ya, 5 menit lagi ke depan kita akan online. Siapkan pertanyaan bebas, mau nanya apa sama Mas Pons, tentang skill boleh, tentang teori boleh, apa aja, karena dia jago, kita serbu, oke? Terus next, insya Allah sama pakar audio Indonesia tentu saja. Siapa lagi yang punya Art Sonica, mudah-mudahan Sabtunya kedepannya itu bersama Mas Agus Hardiman, mudah-mudahan beliau bisa. Sebelumnya mungkin dengan CNC gitar Mbak Tia sama suaminya, atau Mbak Tia sendiri, bebas. Semoga kita ngobrol-ngobrol ini bermanfaat buat semuanya. Kita dukung dan kita support musisi-musisi keren Indonesia tentunya, dan kita bantu terselenggaranya. Halo Anton, ntar Mas Pon sih Ton harus hadir loh ya. Mudah-mudahan juga gue kepengen ngadain konser bareng para fingerstyle Indonesia, siapapun itu yang oke-oke,
Misalkan yang gue tahu pasti Mas Jubing kan ya. Terus ada Denny Asbun, terus Bayu. Kalau Fai Eksan oke, kita sikat, CNC, terus Josephine ajakin. Jadi kita rame-rame dalam satu konser satu gitaris fingerstyle mungkin bawain 3 lagu aja, dan nanti penutup kita kasih lagu bareng-bareng apa gitu. Semoga dapat sponsornya habis pandemi ini deh pokoknya, mudah-mudahan, dan teman-teman doain aja semoga ini terwujud gitu, dengan kita mensupport musisi-musisi yang berkualitas. Pasti kita nggak akan rugi kan. Mudah-mudahan semuanya aman terkendali lah masa pandemi ini. Ton, gimana kabar Ton? Udah lama gak ketemu ya bro. Ntar kita main ke dojo lagi ya. Oke, beberapa menit lagi sudah menunjukkan waktu kita harus live bersama Mas Pon Satrio. Beliau ini secara singkatnya gue ceritain, dia S1-nya menamatkan di Institut Kesenian Jakarta. Alhamdulillah Ton. Masuk tahun 97, setahun di bawah gue, IKJ. Dan alhamdulillah sama-sama sehat juga ya Ton. Dan melanjutkan langsung ke Amerika, USA, itu kalau nggak salah tepatnya di Oklahoma. S2, nanti kita tanya detailnya ngapain aja di sana dia kan. Pasti nomor satunya pasti pengalaman berinteraksi bersama master musik di sana, master gitar terutama di Amerika. Jadi kita minta pengalamannya, dan tema kita tetap seberapa penting pendidikan musik bagi anak-anak milenial. Semoga sebentar lagi Mas Ponco hadir, kita langsung online, kita live. Halo Michael Putra, bentar lagi bersama master gitar Mas Pon Satrio. Simak ya, boleh bertanya apa aja bro, Anton atau Michael, nanya apa aja bebas ya. Halo Karina. Minor itu N harmonis dari E mayor, E minor. Jadi begini. Halo Darel, apa kabar Jambi? Sehat selalu, sukses buat Darel, broadcaster, MC, penyanyi, rangkayu akustik. Yeay, apa kabar Darel? Gimana kemarin pas 21 Desember menikah ya? Selamat ya Darel, semoga samawa. Oke, kita tunggu
Pon Satrio. Mas Pon sudah datang. Kita langsung ajak bergabung. Kita sambut Mas Pon Satrio. Halo. Ada. Siap. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Riza. Mas Riza ini senior saya di KJ. Ini orang pertama yang idola saya di kampus, ya, yang mengasih contoh benar dalam bermusik, ya. Jadi beliau itu waktu itu konser, ya, saya anak ingusan nih, anak baru masuk kampus. Yang lainnya pada diem, saya berdiri, tepuk tangan. Sama Bang Riza, the best, ya, Bang Riza the best. Apa kabar Ponco? Baik Bang. Mana Bang Riza? Sehat-sehat juga ya? Suaranya, iya. Apa gambarnya agak buram Ponco? Berarti memang dari sana ya? Kayaknya lagi kurang baik. Kurang Ini gimana? Udah dengar? Oke. Oh iya, suara oke. Oke, kalian bisa dengar tuh. Dia kalau udah pegang gitar suka lupa ngobrol apa, dia tetap main aja. Oke, Pons. Mas ceritakan secara singkat, secara padat, awal dari Mas Ponco kecebur di musik dah. Kira-kira bagaimana cerita dari awalnya? Secara singkat aja. Oke. Mungkin karena ada faktor keluarga juga ya. Jadi keluarga kita tuh sangat musikal di rumah. Mungkin dari situ sih pertama, dari koleksi kaset kakak-kakak saya, dengan keluarga dari ayah saya juga keluarga musik. Ya, kita di Jambi, di Bajubang waktu itu, berasal dari situ gitu. Walaupun kita masih ada keturunan Jawa, tapi kita bekerja sana orang tua, dan orang tua itu keluarganya juga sangat musikal sekali. Ngeband, pernah juga ngeband untuk Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno waktu itu juga. Dan kemudian ya itu mengalir ke saya, dan saya menemukan passion di musik itu ketika saya udah dari SD sebenarnya, dari kelas 4 kali ya, kelas 4, kelas 5 saya udah main-main gitar sendiri. Main-main gitarnya masih asal, dan pas serius pas saya di SMP ketika habis itu nonton film Back to the Future. Nah itu langsung saya passion saya udah nih, kayak mau jadi gitaris gitu kan, gitu. Begitu Bang. Habis itu saya ke KJ, saya bermusik dulu. Jadi dari SMA aja saya udah tur main musik, karena cuma itu gitu yang bikin semangat ya. Ke Jakarta akhirnya disuruh kuliah. Saya waktu itu mau ke UI sebenarnya kan, mau ngambil hubungan internasional, karena saya ngeliat om saya Anton itu luar biasa karirnya di hubungan internasional, dia suka traveling kemana-mana, dan akhirnya itu menginspirasi saya gitu. Beliau bekerja setengah mati, jadi dari tukang bajai akhirnya jadi orang kedutaan besar gitu. Menurut saya luar biasa gitu, dari tukang sabit rumput beliau itu, ya, jadi luar biasa. Makanya saya terinspirasi. Tapi pas saya datang UI itu bawa gitar, mau tanda tangan, mau ngisi formulir untuk masuk mahasiswa UI, saya lihat gitarnya, nggak jadi ya, saya sobek. Waalaikumsalam, Mas Calvin. Saya akhirnya langsung ke IKJ. Jadi ke IKJ, Mas Dagama, wah ini teman-teman semua pada join ya. Nah, ada Audrey, ada Mas Gama, teman-teman kita semua nih. Iya, ada Audrey juga. Iya. Akhirnya saya memutuskan masuk di Fakultas Musik IKJ. Itu lucu ya. Itu lucu, banyak cerita sebenarnya. Tapi oke, aku pengen ada
dari Bang Kepanjangan. Bijan ya, panjangan. Karena tuh bisa berhenti kalau udah ngomong. Aduh. Oke, lanjut. S1 di IKJ, major gitar, langsung ke Amerika, di mana tuh? Coba sedikit cerita. Iya, oh iya, waktu setelah S1 selesai, ini sedikit lucu karena saya nggak wisuda di IKJ. saya selesai dari IKJ, saya langsung ke rektoratnya, saya minta ijazah saya mana. Terus saya bayar aja lah administrasi, nggak ikutan wisuda. Itu kesombongan, itu menurut saya hal yang tidak baik gitu, karena orang tua ternyata pengen ngeliat anaknya lulus gitu kan. Nah itu saya menurut saya bodoh waktu saat itu, saya bodoh. Akhirnya akhirnya saya ke Amerika untuk ngambil S2. Menurut saya tuh saya senang belajar. Teman saya yang gitaris dunia namanya Rontal Bumblefoot, dulu sempat gitarin Guns N' Roses. Itu dia bilang, hey, kamu perlu belajar lagi, ya. Perlu kuliah lagi. Bayangin seorang Rontal, rocker. Tapi ternyata dia itu seorang profesor. Dari umur 19 tahun dia sudah ngajar di kampus. 19 tahun. Jadi dia sangat jenius orangnya. Nah ini yang saya men-trigger saya, oh main musik harus pintar gitu. Itu akhirnya saya memutuskan di kuliah di Institut Musik di Amerika, ya University Center of Oklahoma, School of Music, dengan major jazz. S2-nya saya Master of Music. Jadi saya belajar jazz, mungkir balik. Jazz. Jauh dari passion dulu ya? Jauh dari passion dulu. Ya itu Bang Bija, karena ilmu kan. Ya gitu loh kurang lebih. Akhirnya bermusik di sana, sampai penggarapan Hollywood segala macam, MTV. Ya gitu kurang lebih. Oke guys, Ponco juga udah merilis album solo gitarnya. Pertama gue dengar ini di tempatnya teman kita Arnan. Ini nggak dengerin ya? Ini bule. Wow. Nggak tahu si Ponco. Dahsyat banget. Kenapa? Karena cara pemilihan notasi melodinya itu dan ritme iringan semua segala macam itu kompleksnya itu bule banget warnanya. Jadi kita harus belajar sama Ponco. Pons? Ya. Ponco kan owner dari Gitar Dojo ya? Ya. Berhubungan dengan tema kita malam ini, seberapa penting anak-anak milenial belajar musik menurut Ponco? Ya. Ini yang jarang digali ya, gitu maksud saya, pembicaraan dan obrolan yang jarang digali. Kebanyakan orang pengen tahu kita main testing, kita main yang gitu-gitu, tapi nggak ngerti istilahnya kebutuhan dari musik, dari seniman itu sendiri. Saya bilangnya seniman ya, walaupun teman-teman belajar itu seniman itu seberapa pentingnya pendidikan. Nah pendidikan ini tidak harus formal, tapi adalah secara bentuk dia harus belajar tentang ilmu profesi yang dia geluti. Pertama itu, gitu kan. Jadi misalnya contoh saat dia mengiringi sebuah produksi atau artis ataupun dia bisa melakukan pekerjaan dengan benar. Pertama itu. Nah untuk itu harus ada pengetahuan, gitu kan. Itu ada pengetahuan. Nah pengetahuan ini bisa didapat di kursus atau kita belajar secara private ke senior seniman. Ataupun di institusi yang benar-benar formal ya, memfasilitasi kebutuhan kita sebagai seniman gitu. Nah ini yang menurut saya banyak orang, nggak perlu belajar aja bisa sukses. Well, itu keberuntungan orang menurut saya. Itu sudah bukan ranahnya saya untuk berbicara kalau soal itu. Tapi saya berbicara yang nyata-nyatanya saja untuk bertahan hidup. Contoh sekarang dalam era COVID ini, ya kan, di saat kita tidak bisa performing live. Apa? Kita bisa mengajar, ya kan? Mengajar menurut saya esensi secara online, dan itu luar biasa gitu loh, luar biasa. Akhirnya mereka sadar itu. Nah, kalau tujuan saya mengajar orang untuk bermusik itu sebenarnya bukan untuk jadi dia gitaris pertama, itu bukan, tapi adalah untuk orang yang bisa menghargai seni. Jadi nanti suatu saat dia menjadi orang yang bersukses atau dia punya
menjabat sesuatu dan dia punya seni di belakang dia yang mendukung Sign dia. of art ya, sign of artnya ya. Ya, sense of art-nya ada. Nah itu yang bikin dia lebih berkualitas gitu, karena dia punya empati, ada simpati, dan dia punya hal seperti itu yang sangat sensitif, yang dia bisa merasakan gitu, peka gitu loh. Seniman itu kan peka. Jadi yang saya harapkan adalah selain itu saat mereka sudah tahu seni, mereka bisa mensupport seniman yang benar-benar berkesenian gitu. Bukan cuma dia mau ngartis aja gitu kan, bukan cuma mau oke, baru bisa sebentar, oke, gua ngartis lah gitu. Padahal belum Dan layak banyak menurut itu saya. ya. Dan itu Banyak banyak. sekali ya. Itu sah aja sih. Itu sah aja. Cuman saya bilang hal seperti itu lagi-lagi itu bukan apa ya, bukan ranah saya untuk bahas karena itu kan rezeki orang masing-masing. Cuman saya ngomong realistis. Saya orangnya suka realistis. Dalam artian kenapa nanti di era sekarang ini per 2015 Mei 5 Mei itu sudah ada namanya sertifikasi. Jadi nanti bagaimana kita bisa menghargai seniman ini dengan kemampuannya, ya dengan sertifikasinya gitu. Ini sedang digarap dan dibuat oleh Profesor Suhendi dari Bandung, dan banyak teman-teman rekan-rekan kita juga ya Bang Dijaya yang menggarap itu secara sebenarnya untuk kehidupan layak seniman. Dalam artian gini, seniman tidak tahu bisa menghargai dirinya berapa misalnya untuk mengerjakan satu proyek. Nah dengan adanya sertifikasi itu kita tahu, oh levelnya apa dia, oh levelnya sekian, oh dia berhak mendapat sekian fee-nya. Karena apa? Pendidikannya, pengalamannya, pengetahuannya, dan dia permainan skillnya sekian gitu. Nah ini saya rasakan sendiri sebenarnya. Saat saya di Amerika, ya kan, saya mengerjakan produksi saat itu untuk Hollywood waktu itu ditanya gitu. So how much I can pay you for 1 hour rate gitu. Gue bingung, gak bisa jawab. Gue biasa di musika, di teman-teman di label-label ini, Bang Rija tau lah gitu. Saya cuma dibayar nasi bungkus, itu jujur. Karena saya cuma nyari pengalaman tadinya. Saya rasa belum pantas lah orang bayar saya karena saya masih seniman masih mahasiswa waktu itu, masih ya pengen bantu aja lah teman-teman. Ternyata nggak bisa begitu. Kalau profesional itu kita harus bisa menentukan rate nih. Jadi misalnya ada orang nanya, oke, kamu mau dibayar berapa 1 jam main kita? Kamu harus bisa jawab gitu. Nah ini sertifikasi ini membantu kita ke situ nantinya gitu. Jadi seniman-seniman semakin dihargai, seniman-seniman bekerjanya sesuai dengan penghargaannya, kemampuannya. Nah di situ akan menciptakan lingkungan yang sehat untuk kita bisa hidup seniman itu, dan bisa menghidupi diri sendiri, keluarga maksudnya, dan bisa memberikan dampak positif ke masyarakat. Makanya butuh sekali pendidikan mengenai itu. Itu orang yang berpendidikan itu tidak akan pernah putus asa, tidak akan pernah merasa segitu-gitu aja, tapi akan dia memberikan yang terbaik. Itu biasanya begitu. Mereka akan puas kalau mereka sudah melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara, apalagi buat nggak usah jauh-jauh buat keluarga. Ini saya merasakannya gitu. Kita pulang, kita bisa menghasilkan family ya Bang ya kan? Siap, benar. Oke guys, gue rangkum sedikit bahwa pendidikan itu adalah menjadikan manusianya merasa ada sensitifnya dalam artian yang baik, dalam artian empati, menghargai orang, terus disiplin dan macam-macam. Fungsinya berarti pendidikan musik itu bukan buat diri dia saja yang pentingnya, juga berpengaruh akan kepada orang lain gitu. Jadi itu maksud Mas Ponco yang dijelaskan tadi, yang sangat detail tadi. Oke, silakan buat teman-teman yang mau nanya apa aja boleh sama Ponco. Gue lagi nanya lagi, sekarang masih belum ada pertanyaan dari Audrey baru mau masuk IKJ. I wanted to join IKJ, berapa nih? Nanti kita DM aja bro, sister Audrey sama Ponco juga. Setuju dari Calvin Muhammad Aceh. Aceh kan ya Calvin ya? Mas Calvin ya. Oke, terus ya. Pons, kira-kira CD. Iya. CD Ponco udah berapa yang album sekarang?
Solo gitar. Oke, kalau album banyak Silakan. sebenarnya. Dari album gua ngeband dulu di Indonesia itu ada Imanissimo, terus 2 album. Enggak, Ponco sendiri. Terus Ponco aku solo album. keseluruhan 3 album. Keseluruhan 3 album. Oke. Sama kompilasi ya kali ya, kompilasi sama yang Finlandia itu. Barangnya masih ada? Masih ada. Oke, guys, silakan langsung ke IG Ponco, follow Ponco, langsung DM Doi. Kalau lo belum punya, lo akan nyesal. Karena gue udah denger semua itu enak banget. CD Ponco ada 3, silakan beli ke Ponco, DM langsung ke IG-nya, ya. Kalau belum punya, aduh maaf aja, lo bukan musisi bro, lo harus beli. Enak banget. Bisa aja deh. Kalau nggak Ya, jadi, halo. gue bayarin punya lo ya. Siap. Jadi untuk baru album 1, album 2. Album yang ketiga kan saya dengan Zoester Record USA itu rilis tidak fisik tapi rilisnya di iTunes, Spotify, dan ada label indie dari Amerika yang menarik saya untuk masuk ke labelnya gitu, dan dia teman gitu juga. Adri, thank you. Itu. Thank you Adri. Jadi, Pon, ada pertanyaan bentar Pon. Boleh. Kalau dari gitar klasik beralih ke jazz, step-step apa yang harus dilalui? Pertanyaan dari Star Cruiser. Oke, sebenarnya itu cuman instrumennya yang berbeda ya, tapi main jazz itu kan sebenarnya sah-sah aja. Mau pakai gitar nylon ala klasikal gitar juga tidak masalah. Cuman konsep musiknya ada aturan mainnya. Ya kalau klasik sendiri kan terbagi juga kan zamannya kan. Ada baro, ada klasik, ada rokoko, ada romantik, ada Spanyol, ada modern, abad 21 segala macam. Nah, sama jazz juga ada yang berbeda, ada hard bop, ada bebop, ada standard, ada macam-macam gitu kan. Nah, sebenarnya aturan mainnya berbeda. Kalau secara mainnya, kalau instrumen bisa pilihan masing-masing ya, bisa gitar bentuk gitar klasik pun ya bisa saat main jazz. Sah aja itu sah aja. Jadi tidak ada signifikan besar terhadap perubahan di tangan kanan tangan kiri itu terutama. Tapi yang saya temukan ini ya, yang selama saya mengajar, ini hampir 30 tahun, bayangin ini mengajar ya, hampir. Makanya teman-teman harus tahu bahwa gitar dojo Indonesia, ownernya Mas Ponco itu berbeda, dia punya formula, dan lo harus tahu, paling enggak lo datang deh ke tempat Ponco di Condet Raya nomor 19A, ngobrol sama Ponco. Terus, lanjut Pon. Ya, Gitar Dojo 24 jam terbuka buat kalian. Kalau mau datang, kabarin saya aja. Nanti kita ngobrol-ngobrol di depan. Ada tempat makan minum tuh, wedangan. Oke, jadi iya. Jadi kalau 24 jam buat teman-teman yang musik, saya sangat membuka tempat saya lebar-lebar. Klasik itu kan gitar sudah miring, terutama ada footstool juga. Makanya tangan kiri ini menurut saya yang paling signifikan itu sih sebenarnya. Lurus jadinya, karena tangannya ada miring. Sedangkan kalau elektrik, dia biasanya gitarnya tuh seperti ini, horizontal. Nah, horizontal ini nggak mungkin tangan tuh lurus, karena kita berdiri nanti nggak mungkin lurus, pasti miring, gitu loh. Nah, jadi ibaratnya gitarnya kalau kita sudah main elektrik, ibaratnya dibalik, gitarnya istilahnya lurus, ibarat gitar lurus, tangannya yang miring, tangannya kayak kunci C, simpelnya kayak kunci C. Jadi ini membentuk figur. Kalau kita main misal kayak itu, nah ini dia udah miring sedikit, gitu. Kalau klasik kan lurus. Nah, kalau di elektrik, kenapa jempol harus naik? Karena ada teknik yang namanya vibrato, bending. Nah, ini sebenarnya bukan power, tapi dari jempol yang kuat. Nah, banyak orang salah mengerti kalau main bending itu harus pakai jangan kuat. Naik ini padahal jempol yang kayak ibaratnya kayak gitu. Jadi ingat banget.
yang menurut saya spesifik chordan, karena nggak cuma tambah pick aja, ada tambah pick sama. Nah kebetulan saya natural, mungkin karena saya main dulu classical gitar, sekarang tangan kanan saya untuk chicken picking, misalnya kata orang. Ini cuman kalau kita upbeat gitu yang penting tangan kanan ya, yang jadi tengahnya. Jadi gantiin pick atas, jadi down, up-nya kan biasanya pick petik ke atas juga. Nah sekarang ganti down, diganti jadi tengah nih. Jadi gitu, makanya sih pick kayak ayam tuh. Oh, makanya skip picking namanya, istilahnya, katanya. Saya kurang itu juga Bang Bija. Tapi itu sih teknis begitu sih kurang lebih. Gitu. Siap. Itu Kata ada pertanyaan boleh? Pengalaman nonton di YouTube Mas Ponco, tahu beliau itu dari YouTube, kirain bukan orang Indonesia. Ternyata Wong Solo. Solo, men. Wong Solo ini. Ya, punya challenge buat lo. Gue punya chord D minor sama C major 7. Coba di Ponco mau ngisi apa aja kira-kira? B minor dan B7. D minor sama C major 7. Oh iya, oke. Jadi misalnya ada chord itu ya, Ya. Ya. Kasih chord. C mayor sama D minor nih, ya kan? Ponco kasih chordnya dulu D minor sama C mayor 7. Oh, D minor, Ya. C mayor 7. Gitu ya? Oke ya, ini contohnya. Nanti Ponco akan jelaskan apa aja yang mau diisinya. Jadi biar kalian terbuka juga wawasannya ya. Oke, silakan Pons. Iya, kalau lihat dari susunan harmonisasi, sebenarnya ini kita bisa ngelihat ini ada do mayor terus ada minor. Ini bisa ngelihatnya do terus ini re. Simple, itu paling basic banget. Jadi bisa aja kita ngelihatnya kalau ngelihat progresi ini sebenarnya lebih lengkap lagi kalau ada G7 dia. Jadi Boleh. 2 chord ya, 5 gitu. Iya. Terus chord 1, chord 2, chord 5, chord 1 ya. Oke, chord 2, chord 5, chord 1. Ngisinya apa paling simpel ya? C mayor, C mayor. Itu masih C mayor. Terus D minornya kalau kita ngomong mood ya D Dorian. Sebenarnya C mayor juga, tapi dimulai dari nada keduanya, yaitu D. Itu. Terus ada 5-nya. Nah, ini sebenarnya kalau mau lebih simpel, kalau mau kalau pop pakai chord yang seperti tadi yang masih sifatnya sangat umum, bukan umum dalam Aman. Iya, aman. Tapi kalau mau sedikit kasih spice apa di C mayor, kita bisa tambahin F sharp di situ. Jadi C mayornya jadi C Lydian. Seakan-akan kita main di G mayor. Suara itu jadi suara jazz. D minor sini. D minor kita bisa jadi Dorian kayak tadi yang amannya, atau mungkin kita bisa main benar-benar minor biasa. Kayak kita main di F mayor. Jadi pas D minor kita main F mayor. Gitu. Itu dia. Atau banyak banget. Atau ngelihatnya dari dominan 7-nya, 5-nya dari G7. Nah, G7 ini saya biasanya pendekatannya blues. Jadi walaupun chordnya saya terus
G Mycoloidin. Tahu atau simpelnya G Major pentatonic. Nah, tapi saya mau ngasih tahu bahwa sebenarnya main ini bebas aja. Tapi basicnya tadi seperti itu. Kalian bisa pas di G7, kalian bisa G Major pentatonic, bisa minor liga. Oke, itu jadi, bisa dirunning gitu. Nah, satu hal yang penting lagi, kita bisa main arpeggio. Arpeggio-nya tuh ada 4 arpeggio yang kita bisa mainkan ya. Nah itu pertama di G7, saya ngeliat di G7, jadi pertama G7 beneran. G7, terus half diminished dari B. Nah B ini tingkat ke-7 dari C ya. Jadi C1 ini 7-nya nih. Nah kita bisa half diminished arpeggio yaitu. Jadi itu. Terus yang ketiga kita bisa main D minor arpeggio yang seperti kita main tadi. D minor. Pelannya. Saya suka ke kanan. Oke, bisa ambil situ. Jadi itu terlalu lebay tapi ya kita bisa mainin itu. Nah terus satu lagi untuk G7 itu kita bisa main di F mayor. Nah F mayor ini anggap aja kayak dia Lydia nih, dominan 7 F mayor, jadi arpeggio. Jadi kayak gitu. Nah itu pendekatan yang paling umum yang bisa kita mainkan, Bang Dija. Kalau pendekatan saya sendiri ada lagi beda lagi. Jadi ini rahasia saya kasih buat Indonesia ya. Jadi saya main namanya sebenarnya Blue Note juga, tapi ini itu saya main kayak pelan-pelan. Jadi di dominan 7 di G7, nah kita bisa main kayak ini. Dan sebenarnya ini mau kunci apa aja bisa masuk, yaitu Do flat 3, Mi minor 3, 4 sharp, maksudnya 4 yang naik 5, naik tengah, dan 5. Nah ini dimainin oktav. Jadi misalnya masuk semua gitu. Nah uniknya nih saya kasih ya, game G7 kayak main ya kan? G minor, G mayor, G half agak aneh suaranya. Dominan minor tuh half diminished beneran full diminished. Masuk semua. Terus mau kasih apa nih? G minor 9 masuk ya. Banyak banget terus. Ini G mayor 9 masuk ya. Dan banyak lagi. Nah itu yang saya sering mainin, jadi saya combine. Tapi ada yang lebih shocking lagi nggak? Mau lebih mudah lagi nggak main? Saya mau kasih nih, mudah banget, tapi ini lawan ya. Nanti ya, sabar. Simpen dulu ya. Nanti. Simpen dulu. Semuanya teman-teman, jadi ya mungkin secara virtual itu
kalau bagi gue sangat mengganggu. Jadi mendapatkan ilmunya tuh antara dapat sama nggak dapat. Mending kalau kalian bergabung bersama Gitar Dojo, hubungin Ponco langsung. Nomor berapa Ajar tuh? kita HP-nya 0812 8177 8919. Ada di IG saya. Follow saya aja. Tuh. Nanti follow Ponco saya bantu. dan dia juga punya buku yang menurut gue itu namanya Formula, ya. Ponco tadi jelasin macam-macam. Dia ngulik selama 30 tahun. Iya. 30 tahun untuk menemukan formula-formula itu. Jadi guys, kalau musisi yang benar-benar belajar juga yang talented, yang ini kita harus support siapapun orangnya. Jadi kita harus support itu karena kenapa? Karena itu akan balik lagi ke buat diri lo sendiri sama diri orang. Lo bisa ngajarin lagi, ya kan? Lo bisa praktekkan di mana aja. Jadi itu sangat-sangat membantu perkembangan musik kita, gitaris-gitaris kita, komposer kita, vokalis semua ya, siapa aja yang sangat-sangat talented, yang bagus, yang haus akan ilmu. Jadi tidak jumawa, baru bisa main 3 chord udah jumawa, baru bisa ngejam linknya itu aja, udah masuk TV segala macam. Jadi kita harus support teman-teman semua ya, siapa aja. Apa yang perlu dilakukan seorang gitaris menurut Ponco ketika jamming? Ketika jamming, biasanya mereka mainnya kalau nggak ke rock, blues. Apa yang kita persiapkan? Malah pertama nggak perlu memikirkan apa-apa dulu sebenarnya, santai dulu, enjoy groove-nya gitu. Jadi kadang kita dapat vibe-nya itu setelah kita mendengarkan. Nah, kekurangan kita tuh kadang kita nggak dengerin kan. Kita mau sibuk mau ngisi apa ya gitu kan, mau ngisi apa nih? Ya kan, wah ini aja tappingnya. Itu nggak ngejam itu kayak dikejar harimau, ketakutan jadi kolektor gitu. Jadi pertama adalah enjoy, ya kan. Misalnya makanya untuk kita tahu orang yang confidence itu orang yang tahu apa yang dia harus lakukan. Pertama itu. Terus lihat dulu misalnya musiknya blues itu biasanya progresinya 145 dari chordnya dominan 7 semua. Katakan di A itu 1 dominan 7, D-nya dominan 7, E-nya dominan 7. Balik lagi kan. Nah, biasanya itu blues tuh seperti itu. Kalau di jazz biasanya 251. Maksudnya kalau di A berarti A mayor, 2-nya itu B, E 7, A mayor. Ditambah 6 biasanya supaya sempurna di F sharp. Berarti apa sih yang perlu kita persiapkan seorang gitaris itu ketika mendadak diajak ngejam misalkan 4 gitaris gitu? Apa yang kita persiapkan? Lihat dulu, dengar dulu lagunya itu apa. Biasanya kan basically orang ngejam biasanya tadi ya main jazz, kalau nggak main blues, kalau nggak main rock, main jazz juga, main blues juga sebenarnya kan. Itu kalau misalnya wonky ya ajar aja wonky, sebenarnya nggak usah. Jadi diri sendiri aja pertama. Tapi yang gue perlu tekankan sebenarnya kita dengerin aspek groove-nya. Jadi misalnya kita nge-groove, jangan dengerin groove-nya ya. Nah itu gue main dinamik di situ, nggak melulu kenceng, Tapi gue berusaha nge-blending dengan musiknya dan nge-groove-nya dulu pertama itu. Jadi waktu gue belajar di Amerika ya, gue ketemu namanya Greg Howe. Ini gue belajar masuk kalau sama dia. Greg Howe ini adalah gitaris almarhum Michael Jackson. Saya belajar sama dia. Nah,
pas naik di atas panggung, pas mau ngejam, dia bisikin gue, Pons, just play a rhythm. Kalau mau solo tuh mainnya rhythmnya harus dengerin. Gak usah main solonya, gak usah main melodi. Saya bilang, what? Ngejam gak boleh. Tapi dari situ jadi tahu, oh. Oke, Pons. Iya. Gimana? Gue udah dapat apa yang harus dipersiapkan. Pertama, lo harus ngerti dulu, ya kan? Apa semuanya yang akan terjadi di saat ngejams. Lo pertama pastinya dalam artian lo udah menguasai skill dari manapun yang akan datang. Itu amannya. Yeah. Kedua adalah lo mesti perhatikan rhythm. Jadi nyelonong groovingnya. Yang penting lo perhatikan groovingnya apa. Jadi kadang-kadang banyak banget gitaris yang hebat-hebat pun kadang-kadang gue merhatiin gue sendiri ya, pribadi gue sendiri merhatikan lo mau main sendiri atau ngejam gitu loh. Dia main typing habis dari awal, dilihat orang jago padahal nggak enak. Itu salah banget. Jadi lo perhatikan adalah lo kuasai semuanya. Kedua, lo harus memperhatikan rhythm dan groovingnya itu dan langsung gitu kira-kira ya Mas. Betul. Terus okay. Itu adalah Mas, apakah perbedaan dalam pencapaian bermain antara seorang yang belajar secara private di lembaga musik yang satu di jalur akademi musik nanya serius Mas, non formal gitu. Coba Mas. Oke. Itu saya sebenarnya selalu mengatakan hal seperti ini. Ini jangan tersinggung ya. Saya bilang gini. Apa bedanya pengamen sama Beethoven? Sama Mozart? Kesamaannya dulu saya bilang. Kesamaannya adalah Tuhan itu kasih rahmat ke mereka, mereka bisa bikin lagu yang bagus. Bedanya, yang satu mungkin nggak tahu kapan dia bisa dapat lagu yang bagus itu lagi, kapan dia bisa create. Nah, saat inspirasi itu tidak ada, datanglah ilmu pengetahuan. Nah, itu ilmu pengetahuan yang kita butuhkan di dalam bermusik. Makanya seorang Beethoven, Mozart, ya kan, dia bisa create anytime masterpiece, anytime. Ya, saat orang ngetuk rumah dia, tok 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 tok, jadi simfoni nomor 5. Bahkan simfoni nomor 9 Beethoven di saat dia tuh sulit total, saat itu dia jalan di padang rumput terus dengar ada vibrasi, oh ternyata musik itu energi, vibrasi. Terus balik ke rumah dia ambil potong kayu, dia udah tuli, udah pakai macam-macam alat, nggak bisa dengar juga, pakai kayu, digigit kayunya, ditaruh di piano, dibuka piano ada senar kan di tutnya itu, dirasain, oh ini C, ting ting, oh ini C, oh aku bisa dengerin lagi, bayangin. Jadi itu bedanya orang yang belajar itu biasanya dia berpikir sistematik, dia punya konsep, dia punya sesuatu yang ditawarin. Ini yang selalu bilang, apa bedanya seniman dengan ilmuwan? Ilmuwan itu adalah mendefinisikan sesuatu, ya kan? Oksigen O2, misalnya gitu. Kalau seniman bukan, oksigen itu apa? Oh, suatu yang membuat hidup ini terus berlanjut. Nah, dia melihat teatrikal lah kira-kira. Ya, seni ya. Dia memberikan dunia baru. Contoh tempat minum kan, satu energi. Mungkin satu begini, ya kan? Satu lagi begini, ini nggak ngomong brand ya. Gini, sama-sama apa fungsinya tempat minum gitu. Tapi seninya apa? Saya seni bikin gini, seni begini. Nah, seni ini dihargain itu berpuluh-puluh tahun itu bisa berbeda-beda macam. Ibaratnya dulu kendi di rumah biasanya untuk orang datang cuci tangan, gitu, orang tamu cuci tangan, kaki dulu baru masuk rumah, kendi di depan rumah. Sekarang apa? Jadi guci-guci itu jadi mewah banget. Padahal fungsinya cuma untuk itu. Nah, dilihatnya dari mana seni yang bikin itu berbeda, kawan gitu loh. Jadi emang hargai itu yang jadi mahal. Jadi kalau orang belajar itu biasanya dia akan mengerti dalam arti, oh seni itu begini ya, kita nggak bisa sembarangan main. Seni itu spiritual, sampai kita berdoa, sembahyang segala macam. Itu seperti ritual, gitu loh. Seni itu biasanya orang yang berseni, ritualnya jadi spiritualnya jadi bagus biasanya, gitu ya. Kalau nggak sekalian melenceng ya.
Iya, kalau mereka aneh-aneh gitu kan, banyak banget kita lihat. Ya. Oke. Jadi, Jadi Mas Ponco ini teman-teman, sahabat-sahabat, dia adalah pencetus, ingat ya, pencetus di IKJ, Institut Kesenian Jakarta, musik modern. Apa namanya? Musik elektronik. Apa namanya, Pons? ya, ya modern aja ya, musik populer ya. Oke. Musik elektrik, gitar elektrik sih waktu itu pertama kali. Dia membuat jurusan khusus, itu namanya major gitar elektrik. Ini sekarang berkembang, dan Ponco sempat menjadi ketua jurusan musik, kalau sekarang namanya Kaprodi Musik. Ini sempat berkembang dan teman-teman harus tahu, dan ini kita sebagai alumni, dua-duanya alumni IKJ, jurusan musik, harus memantau sebenarnya apa sih perkembangannya itu gitu. Dan mereka juga kira-kira harusnya soalnya mereka sekarang adik-adik di bawah kita yang menjabat, masih ada juga yang senior kita. Tapi dalam artian gini, Ponco ini adalah pencetus, jadi buku dan segala macam itunya masih punya Pons. Pons sampai sekarang belum royalti enggak, terus diundang master class enggak. Jadi menurut gue ini pribadi dari saya Riza Ahmad di channel Riza Kustik ini mau kasih tahu Institut Kesenian Jakarta kepada Kaprodi yang baru, ayo kita ngobrol bareng-bareng, ajak Ponco, kita jelasin bagaimana nih perkembangan nantinya. Karena kalau dipegang orang yang salah, guys, hancur semuanya usaha yang dilakukan Ponco. Jadi itu dari gue, semoga Ponco juga setuju mengizinkan gue ngomong ini, karena itu penting banget. Pons, kira-kira apalagi yang Pons yang ingin sampaikan 15 menit sebelum berakhir obrolan yang sangat dahsyat dan menarik ini, Pons? Ya, yang paling penting itu kita harus melihat ke depan. Ke depan ini ada revolusi 4.0. Semua sifatnya adalah artificial intelligence, AI. Jadi skill adalah nomor satu. Tapi skill tanpa sertifikasi itu akan menjadi sangat timpang. Makanya nanti saya kembali lagi ngomong tadi sertifikasi. Seniman harus punya sertifikasi. Karena nanti kita menuju ke sana, jangan sampai seni Indonesia itu yang ngajar nanti orang luar. Karena dia punya sertifikasi. Mestinya kita yang mempunyai itu, kita yang menghargai seni budaya Indonesia yang luhur, yang tinggi ini harus kita lestarikan, gitu. Sesuai dengan skill dan kemampuan masing-masing, gitu. Jadi itu yang perlu diingat, kita ngeliat ke sana. Dan sebagai seniman, cobalah bikin karya yang punya dampak luas, bukan cuman sifatnya komersil aja. Komersil oke, menurut saya bagus, malah itu bisa jadi celah juga untuk orang bisa menikmati seni dengan baik, tapi dengan bertanggung jawab. Kita bukan bahas tema-tema yang nggak penting gitu. Masalahnya, ingat saya bilang, musik itu adalah ritual, spiritual. Jadi kalau kita memberikan musik yang baik, mudah-mudahan insya Allah dunia ini akan jadi lebih baik. Jadi buat teman-teman, buat kita semua, masa depan itu kita akan mendapatkan hal yang baik. Tapi kalau kita mau mainkan musik yang tidak baik, gak bermanfaat, gak berguna, merusak, ya akhirnya itu efeknya akan kembali ke kita, ke lingkungan kita sendiri. Nah ini harus mengerti. Banyak orang nggak ngelihat musik itu sebagai spiritual, makanya cuma genjreng-genjreng doang ya gitu ya. Walaupun dia itu musiknya metal, musiknya rock, hal yang sangat ekstrim, tapi itu sebenarnya adalah ekspresi jiwa. Nah, ekspresi jiwa ini adalah energi. Jadi musik itu sebenarnya energi. Seberapa jauh energi ini menjadi energi yang positif atau seberapa jauh menjadi negatif, itu adalah tanggung jawab kita. Makanya belajar, pelajarilah musik dengan baik. Mau di institusi kayak kata Buya Hamka, kalau di bawah pohon pisang, Buya Hamka, kalau di bawah pohon pisang itu ada ilmu, belajarlah di bawah pohon ilmu itu. Di bawah pisang itu, nggak perlu ke sekolah katanya. Gitu. Jadi, belajarlah kayak ke Bang Riza, gitu kan. Atau teman-teman senior yang lainnya, Bang Jubing yang kemarin, Bang Jubing ya, itu kita belajar semua. Kita memberikan yang terbaik. Kalau ada orang nanya, kasih jawaban yang terbaik. Gitu. Jadi yang
berdasar ibaratnya. Jadi nggak ada konyong-konyongnya tuh orang tanpa pendidikan itu langsung bisa sesuatu kecuali dia itu sangat gifted, sangat talented. Nah, itu memang yang ngasih yang di atas. Ibaratnya Mozart itu umur 11 tahun sudah jadi pianis istana. Bayangin 11 tahun. Pianis istana berarti belajar di mana? Dalam perutnya ibu gitu. Nah, berarti yang ngasih hidayah itu udah di luar sana lah, itu bahasanya itu udah luar biasanya, nggak akan ke sana terlalu tinggi ya. Tapi saya pikir apa yang kita bisa lakukan sekarang lah gitu. Kita harus menaikkan harkat musik ini lebih tinggi itu dengan keilmuannya. Musik itu bisa bertahan sampai sekarang karena ada keilmuannya. Oke, makanya ada profesor musik, ada label-label musik yang bisa menghargai seni musik. Jadi keren, kayak di luar jazz berkembang, popnya berkembang jadi keren ya kan, metalnya juga nggak sembarangan, rapi mainnya, produksinya keren, itu semua ilmu gitu. Nah, ini yang orang nggak ngelihat, nggak banyak orang lihat ke situ karena mungkin yang dilihat cuma ya tadi mungkin sisi keuntungannya aja, mungkin terkenalnya gitu. Menurut saya sih nggak salah jadi terkenal, tapi lebih baik adalah orang yang terkenal yang memang kita pantas untuk dikenal gitu. Kalau tidak pantas dikenal ya nggak usah. Menurut saya sih gitu. Jadi itu akan datang dengan sendiri lah. Iya, itu akan datang dengan sendiri lah ya, Bang Dijak juga kan tahu. Itu bonus lah. Ya, bonus lah gitu. Nah, jadi seperti itu kurang lebih, Bang Dijak. Siap. Ada potensi-potensi nggak Mas Bonco kerjasama, justru kan Mas Bonco kan udah banyak tuh kerjasama sama bule-bule ya kan? Ada nggak kemungkinan Mas Bonco ke Solo kerjasama sama pakar-pakar seni di sana bikin something gitu Mas Bonco? Jadi diatonis fight pentatonis gitu Mas Bonco. Ada kira-kira pengen sesuatu gitu? Iya. Saya sedikit mau ngomong pentatonik ya gitu. Nah, orang Indonesia ini rata-rata taunya pentatonik itu 5 nada kan gitu kan ya. Jadi kita punya skill 5 nada. Terus yang minornya juga slendro, velok, mayor itu semua 5 nada. Nah, yang mereka lupa bahwa 5 nada itu sebenarnya berasal dari 7 nada. Jadi Indonesia itu sebenarnya sudah punya 7 nada diatonik. Cuman di yang modernnya kalau mayornya diambil jadi kan ini kan si do re, si do mi fa sol. Ya, minornya juga ada sendiri gitu. Itu cuma 7 nada. Jadi di pentatonik itu adalah diambil dominannya 5 nada. Nah, duanya ini nggak dimainin. Pas mayornya diambil juga 5 nada, duanya lagi nggak dimainin. Nah, itu sebenarnya 7 nada. Indonesia udah nyiptain itu, gitu. Sudah dari tahun berapa gitu ya, nggak ketahuan. Tahun kapan? Dari zaman dulu. Jadi diatonik itu bukan punya orang barat, bukan punya orang barat. Itu punya orang Indonesia kalau menurut saya. Saya bisa klaim itu. Jadi cuma mereka ada kan istilahnya di tradisional itu ada pakem. Ya kan? Pakem. Main gamelan nggak boleh main yang lain gitu kan, harus ada pakem yang berapa nada, 3 atau 4 gitu kalau nggak salah. Jadi maksudku ada nggak kira-kira cita-cita pengen sesande Mas Bonco buka lebar gitu, dalam artian mengeksplor full, dalam artian dimasukkan di dalam, misalkan Mas Bonco sedang ngelik lagu terus masukkan yang tadi yang sebenarnya diatonis tapi pentatonis Indonesia. Iya, sebenarnya sudah banyak saya lakukan, sudah lama sebenarnya. Saya bikin komposisi pas di Amerika itu sudah menerapkan itu gitu. Saya di sana, saya berkesenian, saya bikin komposisi piano, komposisi perkusi, sudah bikin seperti itu sebenarnya. Sudah lama ya gitu. Cuman itu dalam akte yang